Pak Pendeta, saya mau bertanya tentang ketuhanan Yesus dalam Yohanes 17. Berkali-kali Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah utusan. Utusan itu kan menyatakan fungsi. Ya, itu tidak berkaitan dengan hakikat. Tadi saudara mempergunakan kata Tuhan, lalu mempergunakan kata Allah. Seringkali orang mengacaukan antara Tuhan dan Allah, dipakai secara ya Tuhan ya Allah itu. Tapi sebenarnya dari sisi arti kata itu Allah itu dari bahasa Ibrani Eloah, Elohim, sedangkan Tuhan itu bahasa Ibraninya Adonai. Allah itu dalam bahasa Yunaninya Allah Theos, sedangkan Tuhan itu dalam bahasa Yunaninya Allah Kurios. Nah, apa beda Allah dan Tuhan? Tuhan itu adalah jabatannya, ya, tapi Allah itu adalah hakikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini jemaatnya bertanya tentang ketuhanan Yesus, karena beberapa kali Yesus mengatakan kalau dia itu hanya utusan. Tapi seperti yang kita dengarkan di sini, Pendeta Esra Soru ini membahas tentang kata Tuhan dan Allah. Kemudian dia mengatakan arti dari kata Tuhan ini yaitu jabatan. Apakah benar yang dikatakan oleh Pendeta Esra Soru bahwa arti dari kata Tuhan ini adalah jabatan? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Pak Pendeta, saya mau bertanya tentang ketuhanan Yesus dalam Yohanes 17. Berkali-kali Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah utusan. Jika dia utusan dari Allah, lantas mengapa umat Kristen menganggap Yesus adalah Allah? Padahal jelas dalam Yohanes 17, Yesus sendiri mengatakan dia adalah utusan yang berarti sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Utusan itu kan menyatakan fungsi. Ya, itu tidak berkaitan dengan hakikat. Tadi saudara mempergunakan kata Tuhan, lalu mempergunakan kata Allah. Seringkali orang mengacaukan antara Tuhan dan Allah, dipakai secara ya Tuhan ya Allah itu. Tapi sebenarnya dari sisi arti kata itu Allah itu dari bahasa Ibrani Eloah, Elohim, sedangkan Tuhan itu bahasa Ibraninya Adonai. Allah itu dalam bahasa Yunaninya Allah Theos, sedangkan Tuhan itu dalam bahasa Yunaninya Allah Kurios. Nah, apa beda Allah dan Tuhan? Tuhan itu adalah jabatannya, ya, tapi Allah itu adalah hakikatnya. Sama seperti saya, ini kan hakikatnya manusia, tapi jabatannya adalah pendeta. Ya, nama diri itu adalah Esra. Nah, saya manusia, dia Allah, hakikatnya. Jabatannya saya pendeta, dia Tuhan. Kita tahan sejenak penjelasan dari Pak Pendeta Esra Soru ini. Jadi Pak Pendeta Esra Soru ini mengatakan arti dari kata Tuhan itu jabatan, sama seperti pendeta. Pendetanya itu jabatan. Ini kesalahan Bapak dalam berucap. Arti dari kata Tuhan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bukan jabatan tapi gelar. Sama seperti Bapak, pendetanya itu bukan jabatan tapi gelar. Di mana kita seringkali mengisi daftar riwayat hidup itu diminta nama, gelar, apa jabatan kita. Contoh, seperti kepala sekolah. Di kepala sekolah itu, di sekolah itu, dia itu diminta namanya siapa. Misal, seperti saya, nama saya Habibi. Gelarnya apa? SPDK. Kemudian apa jabatannya? Kepala sekolah. Itu yang dinamakan jabatan, Pak. Karena jabatan itu bisa berubah. Jadi kalau Bapak mengatakan Tuhan itu artinya jabatan, itu kesalahan Bapak dalam berucap. Kalau Bapak sudah salah dalam berucap, ini sudah salah artinya. Jadi kepada teman-teman di sini kita dengarkan bagaimana penjelasan Pak Pendeta ini selanjutnya. Nama saya Esra, nama dia itu Yahweh. Jadi itu beda antara Tuhan, Allah, dan Yahweh. Tapi seringkali ya dikacaukan saja penggunaannya. Karena itu kalau mau bicara tentang Yesus itu adalah utusan, apakah Yesus itu utusan? Ya, dia sendiri mengatakan dia itu adalah utusan. Nah, tapi apakah dengan dia itu adalah utusan berarti dia menjadi bukan Allah? Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah bicara hakikat. Utusan itu bicara fungsi. Kadang ya, saya manusia. Saudara manusia. Lalu saya ngutus saudara ke Australia. Karena saudara adalah utusan saya ke Australia, apakah saudara bukan manusia? Karena saya yang mengutus adalah manusia. Kan tidak, saudara tetap manusia sekalipun saudara itu utusan saya.
waktu saya mengutus kamu, kamu bukan saya bukan kamu. Tapi hakikatnya tetap sama, kamu manusia, saya manusia. Maka waktu Bapa mengutus Yesus, memang Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Tapi itu dari sisi fungsinya. Tapi dari sisi hakikatnya, ya Bapa Allah, Yesus juga Allah. Nah karena itulah maka tidak aneh kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Nah ini yang seringkali mungkin banyak orang-orang Islam itu menggunakan terminologi-terminologi Islam untuk menilai iman Kristen. Karena bagi mereka yang namanya utusan harus nabi. Ya, dan nabi itu ya pasti bukan Allah. Itulah sebabnya begitu mereka membaca di Alkitab Kristen, Yesus juga menyebut dirinya nabi. Lalu mereka, nah itu kan Yesus nabi, Yesus bukan Allah. Tapi dalam terminologi Kristen, nabi itu adalah pemberita firman. Yesus Allah yang jelma jadi manusia lalu dia beritakan firman. Karena itulah dia disebut sebagai nabi. Tapi nabi itu berkaitan dengan jabatan yang memberitakan firman. Itu bukan urusan hakikat. Itu jabatan. Jabatan sebagai nabi karena berfungsi sebagai pemberita firman. Yesus datang beritakan firman. Tapi kalau soal hakikat, hakikatnya tidak berubah dahulu sekarang selamanya, yakni dia adalah Allah. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pak Pendeta Esra Soru ini. Jadi Pak Pendeta Esra Soru ini tadi di awal mengatakan bahwa arti dari kata Tuhan itu jabatan. Yesus itu Tuhan, kemudian arti kata Tuhan itu jabatan. Kemudian di sini mengenai kata utusan. Yang diutus itu adalah nabi. Nabi itu artinya jabatan. Jadi di sini dengan tanpa disadari oleh Pak Pendeta Esra Soru, dia mengatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Tuhan ini adalah jabatan. Yang jabatan ini adalah nabi. Berarti Yesus ini adalah nabi. Karena Bapak mengatakan arti dari kata nabi ini berarti jabatan yang ditugaskan untuk membawa firman. Jadi jangan dipaksakan Yesus itu untuk menjadi Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan dia itu hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Itu tertulis di dalam ayat Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.